Nah jadi ya waktu itu juga belum paham banget apa itu PMII gitu kan. Justru malah waktu SMA malah saya tahunya itu ya HMI gitu kan. Ya. Jadi lebih familiar HMI ketimbang PMII. Ya karena kita juga peribahasanya itu ya mendengar lah omongan guru, ya kita terjun gitu Bang ya, ngikut di sana. Sami'na wa ta'na gitu kan. Kalau menyikapi ibu kota negara yang baru ini kan tidak hanya bicara soal kognitif gelar kita gitu Bang ya, tapi juga soft skill. Makanya pemetaan kader itu bagi kami sangat penting untuk membaca peluang. Kalau dijawab harus ambil posisi apa, saya kira semua posisi harus diambil. Jadi jangan sampai kritik buku PMII di simpang jalan waktu itu mempertanyakan posisi Gus Dur jadi presiden, mana kader PMII, hari ini terulang lagi kan gitu. Jangan sampai itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Nutizen. Hari ini kita kedatangan tamu. Dia adalah salah seorang aktivis pergerakan di Kota Samarinda dan saat ini sedang memimpin salah satu organisasi kemahasiswaan ekstra kampus. Kita perkenalkan saja langsung bersama saya sahabat Ahmad Nailul Abrori. Selamat sore. Sore Bang. Kebetulan kita lagi ada di sore hari. Saya panggilnya siapa? Ada 3 kata ini namanya. Ada Ahmad, ada Nailul, ada Abrori. Yang mana yang lebih familiar? Biasa teman-teman atau sahabat-sahabat manggilnya Abrori. Abrori. Oke deh kalau gitu. Oke. Abrori barangkali juga bisa pada kesempatan ini menceritakan tentang apa namanya? Profil diri lah paling tidak dulu ya kan, yang kita ingin tahu. Aslinya orang mana, Bro? Aku panggil Bro aja biar Bro. Boleh Bang. Yang penting nggak keluar dari 3 kata itu Bang ya. Yang penting nggak panggilan yang lain. Iya. Oke. Aslinya dari mana? Dari Samarinda. Oh, lahir Samarinda. Cuma kalau orang tua dari Jawa, di Brebes. Oh, Jawa. Ngapak lah kalau orang bilang gitu. Berarti ibu Jawa, bapak juga Jawa. Iya. Cuman tapi sudah berdomisili lama di sini. Lama. Umur berapa sekarang? Sekarang 23 Bang. Oh, sudah putra daerah kalau begitu. Ya mudah-mudahan lah. Oke, Mas Brori. Yang saya tahu kan ini baru terpilih jadi ketua pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Kalau bisa cerita, gimana ceritanya kok bisa kecantol dengan PMI? Kalau kita tahu kan ada beberapa organisasi kemahasiswaan yang memang lagi tren lah di kalangan mahasiswa. Mungkin dikenal PMI, ada IMM, ada HMI dan lain sebagainya lah. Apa alasannya kemudian memilih PMI sebagai wadah bergerak atau wadah pergerakan? Ya. Jadi memang awal kalinya itu kan Bang, karena kemarin SMA itu di pesantren saya itu Bang. Oh. Kemarin di pesantren Anuria di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Tepatnya di Bumi Ayu. Oh, lama mondok situ ya? 3 tahun sih. 3 tahun. Ya. Walaupun di sana ya bisa dibilang kerjaannya cukup masak-masak gitu ya kan. Jadi pengabdi kiai lah. Oh iya. Nah, terus ya memang tidak banyak memahami soal organisasi pasca siswa gitu. Dulu sempat jadi ketua OSIS. Setelah itu aktif di forum organisasi OSIS Brebes Selatan. Itu masih di kalangan pondok pesantren itu ya? Iya, karena kalau pagi sekolah sampai jam 2, sore jam 4 sampai malam itu di asrama di pondok gitu ngaji. Nah, terus pas balik ke Samarinda gitu Bang ya, setelah lulus ya belum ada ikut organisasi. Tapi waktu itu yang ada di kepala saya ada 3 hal gitu kan. Kalau mau melanjutkan organisasi, saya harus aktif di organisasi sosial, saya aktif di organisasi keislaman, dan aktif di organisasi latar belakang saya di Fakultas Hukum gitu. Maka waktu itu saya ikut Permahi,
Perhimpunan Mahasiswa Hukum ya di cabang Samarinda. Kemudian ikut BEM. Itu organisasi pertama gitu ya? Permahi apa gitu lain sebelum Ya BEM sih yang sebenarnya. tingkat mahasiswa ya. Oh BEM ya. BEM malah waktu itu justru ber-PMI saya agak lambat gitu, Bang, gitu. ya. Jadi di bulan November saya itu baru ikut Mapaba gitu kan. Karena waktu itu memang setelah banyak aktif di siswa waktu SMA, pengen fokus di kuliah gitu. Tapi kayaknya kebiasaan aktif jadi risih dan aneh aja gitu, Bang, ya nggak ada aktivitas. Nah jadi waktu itu direkom sama salah seorang mursyid saya gitu, Bang. Nah jadi ditanyain udah ikut organisasi apa di kampus gitu kan. Saya bilang baru BEM gitu, dan itu pun belum terlalu aktif banget gitu. Jadi direkomkan ya ikut aja PMII gitu, karena alasan utamanya adalah menyambung sanad keilmuan yang udah saya dapatkan di pondok pesantren gitu, Bang. Betul. Nah jadi ya waktu itu juga belum paham banget apa itu PMII gitu kan. Justru malah waktu SMA malah saya tahunya itu ya HMI gitu kan. Jadi lebih familiar HMI ketimbang PMII. Ya karena kita juga peribahasanya itu ya mendengar lah omongan guru, ya kita terjun gitu, Bang, ya ngikut di sana. Sami'na wa ta'na gitu kan. Guru ya. Namanya baru lulus, kita belum punya peta, belum punya gambaran, jadi ya udah kayaknya kalau direkomkan bagus gitu kan. Jadi itu sih, Bang, awalnya. Dulu itu apa istilahnya kan, dulu kalau misalnya sistem rekrutmen di organisasi itu kan ada yang karena memang diri sendiri cari gitu, ini organisasi mana, siapa yang harus saya temui nih, atau karena memang ada agenda kegiatan organisasi yang kemudian merekrut kita sehingga kita mau terlibat. Ya awalnya kan setelah direkomendasikan oleh mursyid saya itu akhirnya memang harus cari PMI gitu ya. Gitu, Bang, disuruh masuk PMII untuk merawat keilmuanmu, merawat guru-gurumu dan tradisi keislaman gitu kan. Nah setelah masuk di PMII ya saya ngerasakan waktu itu, Bang, ya di Unmul 2018 itu lagi ya sedikit kurang produktif kegiatan-kegiatan PMII di Komisariat Unmul. Ya akhirnya saya melalang buana lah mencari aktivitas gitu kan, karena bagi saya pantang kalau sudah mengikuti harus selesai gitu, harus tuntas lanjut gitu. Gitu ya. Jadi ya saya cari aktif. Ya kebetulan waktu itu di UINSI waktu itu masih IAIN gitu kan. Sahabat-sahabat di IAIN lagi aktif-aktifnya. Ya saya sering ngikut kegiatan-kegiatan di sana. Justru malah di kampus lain gitu di UIN ya, padahal sementara kuliah di Unmul. Tapi itu nggak berjalan lama sih, karena pasca Mapaba, namanya kan Mapaba gitu, pola rekrutmennya. Setelah ikut Mapaba, kemudian sekitar 6-7 bulan saya melanjutkan kaderisasi saya di PKD. Nah, jadi sudah mulai intens ya? Iya, udah mulai aktif ya, karena ngerasa asik gitu kaderisasi kan. Dan waktu itu juga sering ngumpulnya sama pengurus cabang. Gitu. Iya. Diajak Tapi posisi hari itu masih pengurus di bawah itu, belum di pengurus cabang? Belum ada posisi malah gitu kan, habis Mapaba terus kayak orang bingung. Kader lah gitu ya, bukan masih pengurus. Anggota waktu itu kan. Diajak, yang ngumpul, kalau ada kegiatan ini ikut, kemudian diminta ikut di kepanitiaan. Jadi awalnya itu sih, Bang, diminta aktif di. Jadi betul-betul merintis dari bawah ya. Iya, merintis sambil mengikuti para senior-senior barangkali yang sudah duluan ada di struktur organisasi. Ya. Menarik. Dan keinginan itu terus semakin berkembang seiring dengan aktivitas kaderisasi yang diikuti secara berjenjang ya. Iya, jadi saya juga sempat banyak diskusi di luar kan, Bang, selama habis Mapaba sampai proses PKD itu. Saya ngelihat bahwa organisasi ini sangat baik untuk pengembangan yang saya mau gitu kan. Dan saya menelusuri sendiri lebih dalam gitu, termasuk konsep keislaman Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu. Nah itulah yang kemudian membuat saya ngerasa punya satu frame dengan latar belakang saya sebagai alumni pesantren gitu, Bang. Sebagai santri gitu. Sebagai santri lah gitu. Artinya yang dulu mungkin sudah didapat
pemahaman aswaja itu, tapi kemudian ketika di PMI lebih mendalami lagi. Dan uniknya juga tidak hanya belajar aswaja secara dalil gitu kan, tapi juga penerapan dalam ruang-ruang sosial kemasyarakatan itu yang bagi saya hal yang baru gitu Bang ya. Biasa kalau kita di pesantren itu kan ilmu untuk kita sendiri gitu kan. Tidak menyebar belum teraplikasi. Belum teraplikasi Dunia kelingkungan atau sebagainya. Giliran di mahasiswa ternyata banyak masyarakat manfaatnya. bisa dimanfaatkan, dan ya itu yang membuat saya akhirnya makin tertarik untuk terus melanjutkan khidmat lah bahasanya di PMI itu Bang. Jadi sebelum jadi ketua cabang itu tanggal berapa kemarin itu? 19 Januari 19 kemarin. Januari ya. Pas di awal tahun ya. Awal tahun Bang. Sebelumnya apa posisinya di PMI? Sebelumnya itu ketua 2. Oh ya. Di zaman ketua cabang Sebelumnya Usama ya. Bang Usama ya. Di komisariat belum pernah. Kalau di komisariat Pernah ya? 2019 saya itu jadi ketua 1 di komisariat. Jadi setelah saya mapaba kembali lagi Bang, itu tidak lama sekitar bulan Maret atau April itu RTK di Unmul. Nah setelah RTK terpilih ketua sahabat Hemrin waktu itu, saya mengusungkan diri menjadi ketua 1 Gitu ya. bidang kaderisasi, walaupun waktu itu belum ada banyak pengalaman gitu kan, tapi saya pikir niat mau mencoba itu ya. Kalau salah seorang Mabincap kami hari ini bilang ya take to the risk gitu ya, harus mengambil resiko gitu kan, jangan hanya menunggu ataupun mengalir saja tanpa mengambil resiko. Oke, mungkin selain aktivitas di organisasi secara personal barangkali apa kegiatan Abror selama ini? Kalau hari-hari sih Selain kuliah barangkali. Kuliah semester? kalau semester lagi skripsian. Oh sudah skripsian, berarti udah bentar lagi lah selesai. Tapi biasanya itu ada apa ya, semacam kayak kutukan atau apa ya kayak kebiasaan. Kalau biasanya aktivis itu katanya memang kuliahnya lama-lama. Ya sebenarnya kemarin itu pilihan sih Bang ya kalau bicara itu, karena saya tidak mau ketika pasca sarjana kebingungan, tidak punya akses atau jaringan yang luas gitu kan. Jadi bagi saya yang saya sering sampaikan ke sahabat-sahabat hari ini, yang penting tidak mengulang. Ya, betul. Tidak apa-apa lambat lulus, yang penting tidak mengulang atau kuliahnya tidak terarah gitu. Jadi kan. berapa tahun ini ikut Ini jalan 5 sudah ini. Oh 5. Masih wajar lah. Masih wajar. Cepat-cepat banget juga bisa. Kata orang tuh kalau kecepatan lulus itu bisa lupa ilmunya. Karena kalau udah ninggalin kampus tuh ilmu yang di kampus udah tinggal juga. Udah ditinggal Bang ya, karena udah fokus yang baru. Bisa kerja, bisa apa, akhirnya ilmunya enggak ini. Makanya ada alasan. Tapi apakah itu alasan aja atau apa pembenar gitu ya? Kita kurang paham juga. Oke, jadi bekerja juga ya sekarang enggak? Kalau kerja sih punya usaha Bang. Usaha. Jualan, jadi dari 2004 sebenarnya. Karena rahim orang tua ini pedagang Bang gitu kan. Dulu sekarang kan kita punya usaha molen Bang. Molen onde-onde di Cendana. Iya. Masih jalan itu sampai sekarang? Masih jalan Bang dari 2004. Itu bagus itu, berarti aktivis mandiri gitu. Ya itu juga yang hidupin kita kuliah sampai hari ini gitu kan. Ya alhamdulillah. Bisa banyak memberikan manfaat juga. Ya, jadi kalau lagi nongkrong ketimbang beli cemilan ya kita udah mampir aja ambil gitu kan, bawa. Atau bisa kalau ada kegiatan organisasi sekalian lah. Ya bisa. Daripada beli di lain-lain. Betul Bang, betul. Ada manfaatnya. Baik, Mas Abrori, sekarang apa agenda prioritas dari PMI lah yang sejak menjadi ketua sampai hari ini barangkali? Ya jadi setelah terpilih kemarin memang umumnya organisasi ya formaturan gitu Bang. Nyusun struktur dan target-target pelantikan. Struktur sudah lengkap? Kalau struktur udah lengkap. Ya? Kita tinggal ngajukan ke PKC. Tinggal itu. Minta rekomendasi, kemudian ke pengurus besar. SK belum ya? SK belum karena lewat online sekarang sistemnya. Gitu ya? Jadi PBPMI punya program serba online. Sekarang kan kemajuan digital. Era digital ya. Nah ini penting juga, nanti akan kita coba singgung sedikit kan. Siap. Soal kiprah PMI.
Oh jadi sekarang dalam proses administrasi lah. Ya, semacam itu. pelantikan. Sambil Tapi agenda-agenda udah mulai jalan. kalau agenda udah banyak yang kemudian berjalan, seperti kemarin tanggal 7 Februari Ya. kita memperingati hari lahir PMII di Samarinda. Heeh. Jadi kemarin kita buat agenda visioning movement. Jadi ya pengen tahu lah gimana betul. pandangan senior Ika Ya, untuk 1 tahun ke depan PMII ini harus ngapain gitu Bang. Terutama PMII Samarinda kan gitu. Oh yang acara di Kemenak kemarin kalau nggak salah, bukan ya? Oh bukan. Di Payung Teduh kemarin. Oh Payung Teduh. Kalau yang di Kemenak itu Berarti saya nggak hadir itu. berarti. adik-adik di komisariat kemarin. Oh iya benar. 1 tahun ya kepengurusan periode 1 tahun, Bang. PMI Cepat cabang. banget. Cepat banget ya. Cepat banget. Artinya Ini udah mungkin keliling-keliling. siap kalau ngapain tuh. Udah habis. udah selesai aja. Iya. Tapi kira-kira apa yang menjadi prioritas utama dari agenda 1 tahun periode Abror ini kira-kira? Ya, jadi sempat juga waktu ngumpul dengan beberapa tim pada saat penyusunan untuk maju sebagai bakal calon ketua cabang. Kita banyak refleksi pasca pandemi gerakan PMII gitu Iya. Bang ya, khususnya udah semakin kendor di Kota Samarinda. Jadi ada orientasi sahabat-sahabat ini yang bergeser. Ketika dulu rajin melakukan kegiatan-kegiatan melingkar, berdiskusi, membaca buku, hari ini mulai hilang. Ya. Karena mungkin terlalu lama efek pandemi ini ternyata merugikan juga. Merugikan sekali Secara Bang. kesehatan iya, secara secara gerakan juga iya. Iya. Padahal mahasiswa ini kan sebagai agen of Iya, social control. harus bergerak terus Iya. ya. Apalagi PMII yang ada kata pergerakan Iya. gitu kan. Nah, jadi itu yang bikin akhirnya kita harus memformulasikan kaderisasi. Iya. Jadi ya kita juga melakukan rapat rutinan di tanggal 17 setiap bulannya dengan para ketua-ketua dan ketua Kopri juga untuk mendistribusikan semangat yang sama gitu Bang. Iya. Mericas lagi. Mericas lagi. Jadi jangan sampai ya kalau kegiatan-kegiatan mapaba, rekrutmen itu kan hal yang wajib Iya. gitu kan, tanpa ada pengurus yang Disuruh nggak suruh memang harus agendanya dilakukan. jelas Iya. itu. Tapi untuk mengupgrade person atau individu Iya, itu iya. kan tergantung lagi gimana kemauan. Nah, itu yang kita mau dorong di periode ini karena mulai luntur sekali itu, Bang. Apakah itu termasuk salah satu problem yang Abror hadapi selama 1 periode ini? Ya, Soal kelunturan betul. semangat Iya. dan lain-lain barangkali. sangat saya rasakan itu, Bang, karena ngelihat sahabat-sahabat serba intens mau yang instan, misalnya dengan hanya Gmeet, ya kan, Google Meet ataupun melalui aplikasi Zoom ataupun aplikasi online yang lain, itu juga mereka tidak memperhatikan secara utuh. Iya betul. Ya sebenarnya Ada plus minusnya lah. ada dari plus minusnya, proses ya itu, betul. Public speaking kemudian leadership itu dilatih pada saat kita melingkar gitu, Bang. Iya betul. Diskusi dengan sahabat-sahabat yang lain, bertukar, aku membaca ini perspektifku soal tema ini berdasarkan buku yang saya baca seperti ini, itu mulai hilang. Jadi hanya sekedar audiens yang mendengar gitu kan, tanpa mau mengaspirasikan. Mendengarnya hanya karena apa gitu, bisa juga pemahamannya juga akhirnya nggak matching, nggak kena gitu. Sesuai dengan yang diharapkan. Padahal kalau kita lihat 1 sampai 3 tahun ke depan ini kita udah menyambut proses-proses pembangunan ibu kota gitu, Bang. Itu benar. Dan kita harus menyiapkan SDM itu. Nah, sahabat-sahabat masih dalam posisi yang aku mau instan, aku mau ngikut aja gitu kan, tanpa aku mau menjadi pelopor, penggerak gitu. Dengan kondisi itu kira-kira apa nih yang mau dilakukan, terobosan-terobosan yang setidaknya ada perubahan atau ada kesadaran kolektif dari kader-kader PMI bahwa ini tantangannya ke depan ini loh. Ya. Lebih masif loh. Harusnya kita harus siap dari segala macam arah gitu kan. Nah, kira-kira apa yang mau dilakukan? Ya, jadi setidaknya ada 2 hal yang kemudian harus didorong, mau tidak mau kita harus mengembalikan semangat membaca itu, Bang ya. Ya seperti ayat Al-Qur'an yang turun pertama kan dikerok gitu, membaca gitu. Jadi mau tidak mau, dan
itu juga bagian dari akademik kita gitu kan sebagai mahasiswa. Jadi bagaimana mau dikatakan mahasiswa yang ilmiah kalau tidak punya bahan bacaan kan kira-kira agak sedikit paradok gitu Bang ya. Bisa asbun ini kader. Iya, asal bunyi aja gitu kan. Nah, padahal kader ulul albab yang gaungkan oleh PMI itu ya kader-kader yang memang membaca gitu kan. Artinya identitas PMI ini sudah jelas. Sudah jelas. Jenis kelaminnya juga sudah jelas. Gitu kan. Dan apa yang mau dihadapi juga jelas terbaca dan tinggal bagaimana menyikapinya secara tepat gitu ya. Makanya kita dorong itu untuk tiap-tiap komisariat, rayon bahkan kopri hari ini buat. Sekarang ada berapa komisariat? Kalau sejauh ini ada 5 Bang. Oh 5 ya. 3 yang definitif, 2 yang persiapan. Kalau untuk rayon sejauh ini ada 11. Oh udah banyak. Lumayan banyak ini Bang. Makanya kalau secara estimasi sekarang berapa jumlah kader? Terakhir database itu sekitar yang aktif ya? Oh yang aktif ya paling 1.500. 1.500 ya. Kalau total database yang ada itu 3.000. Itu dari terakhir saya tanya pengurus sebelumnya itu dari tahun 2013-14 itu Bang, database yang terkumpul. Mungkin kalau ditambah yang sebelum-sebelumnya lagi bisa hampir 5.000-an gitu kan kader-kader PMI. Itu juga menyebar hampir di seluruh Kalimantan karena memang kampus Unmul Winsi hari ini itu juga tidak hanya diisi oleh orang Samarinda kan gitu. Jadi ada juga orang-orang di luar daerah kota Samarinda. Ya, kemudian PMI ini kan setahu saya selalu dikenal sebagai kelompok mahasiswa yang tidak pernah absen barangkali kalau di gerakan-gerakan demonstrasi. Baik yang mungkin zaman-zaman reformasi sampai hari ini. Meskipun ada juga kadang yang bilang udah nggak terlalu relevan lagi bicara soal aksi-aksi itu, lebih kepada persoalan penguatan gagasan, kajian-kajian keilmuan. Kira-kira pilihan PMI hari ini seperti apa? Ya, kalau yang saya bawa ke depan ini, memang kita mau berlandaskan advokasi Bang ya, karena saya juga berlatar belakang Fakultas Hukum, benar. Yang artinya memang bicara soal advokasi itu tidak hanya sekedar menyampaikan gagasan, tapi perlu juga tekanan-tekanan secara langsung. Toh juga itu dilindungi dan itu dijamin oleh konstitusi menyampaikan aspirasi. Kita ikuti prosedurnya yang ada, kemudian tidak menyerang pribadinya tapi menyerang kebijakannya gitu kan. Nah itu yang kami jadikan landasan bahwa tidak salah orang melakukan aksi gitu kan, misalnya berupa demonstrasi gitu. Itu bagi kami hal yang wajar gitu kan sebagai aktivis. Ya kalau sederhananya setelah mahasiswa tidak mungkinlah dilakukan lagi kan kayak gitu. Jadi mumpung jadi mahasiswa memanfaatkan segala ruang. Sekalian gitu. Jadi ajang latihan. Kalian jadi ajang latihan orasi, menyampaikan pandangan gitu kan. Ya itu memang sesuatu yang barangkali agak nggak bisa ditinggalkan. Karena itu karakter mahasiswa kan sudah begitu. Mumpung masih jadi mahasiswa. Mumpung. Kalau udah jadi pejabat kelakuannya bisa berubah-ubah itu. Paling program yang pertama begitu Bang, kita mendorong semua untuk membaca buku kembali, melipir lagi gitu kan. Ya kemudian yang kedua kita akan dorong kegiatan kaderisasi yang berbasis fakultatif. Jadi literasi kaderisasi itu juga dalam misi saya harus kita kencangkan literasi kaderisasi kita. Jadi kaderisasi dalam PMI itu ada 3 jenis, formal, informal dan non formal gitu kan. Kami mendorong yang kemudian kalau formal kan wajib gitu Bang ya. Formal itu wajib karena itu juga bagian dari pertanggungjawaban masing-masing pengurus gitu kan. Dan kami akan mendorong di bidang non formalnya. Pelatihan, workshop, jadi berbasis skill gitu life skill and soft skillnya gitu Bang, karena kita jangan sampai kalah juga dengan organisasi-organisasi yang udah berbasis langsung aplikatif keilmuan gitu kan. Barangkali kalau ditarik dari hari ini gitu, yang tadi sempat Abrori sebut bahwa kehadiran IKN itu kemudian berimplikasi dengan kesiapan skill kader-kader yang ada gitu ya.
Kira-kira ruang-ruang apa yang mau diambil atau barangkali disikapi terkait kehadiran ibu kota yang tentu kita sadari bahwa konsekuensinya memang akan membutuhkan orang-orang yang terampil di situ. Apalagi ibu kota itu jadi semacam bukan hanya smart city barangkali, tapi sudah bicara soal dunia, perhatian konsentrasi dunia akan ke ibu kota. Nah, supaya kita tidak tertinggal gitu, supaya teman-teman mahasiswa tidak tertinggal, kira-kira rancangan-rancangan yang mau dilakukan ke depan dalam menjawab persoalan-persoalan itu kira-kira apa saja? Jadi memang kalau menyikapi ibu kota negara yang baru ini kan tidak hanya bicara soal kognitif gelar kita gitu Bang ya, tapi juga soft skill. Makanya pemetaan kader itu bagi kami sangat penting untuk membaca peluang. Kalau dijawab harus ambil posisi apa, saya kira semua posisi harus diambil. Jadi jangan sampai kritik buku PMI di simpang jalan waktu itu mempertanyakan posisi Gus Dur jadi presiden, mana kader PMI, hari ini terulang lagi kan gitu. Jangan sampai itu terjadi. Jadi semua bidang harus diambil saya kira gitu Bang, baik itu eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Ya lagi-lagi harus bersandar pada latar belakang keilmuan kader, kemudian soft skill apa yang mereka miliki. Paling tidak kan ada penguatan konsolidasi kader, jangan sampai biasanya kader itu kalau udah pada posisi jabatan tertentu dia udah lupa komitmen kebersamaan, komitmen konsolidasi, akhirnya pada saat dibutuhkan udah pada lain-lain kepentingannya. Betul. Itu juga yang sebenarnya kami akan terus koordinasi Bang dengan IKA PMI Samarinda, karena soliditas antara pengurus yang aktif dengan IKA itu harus terjalin menurut saya gitu Bang ya, karena harus lebih intens ya. Iya, nggak bisa hanya pengurus saja, harus ada bumbu-bumbu semangat, bumbu-bumbu pengetahuan dari IKA, pemetaan bahasanya itu leading sektornya lah ya. Itu kemana itu IKA yang memang harus memberikan arah gitu. Ada simbiosis mutualisme lah di antara IKA dengan kader-kader yang aktif itu. Jangan sampai biasanya kan kalau ada alumni itu ya udah saling memanfaatkan aja kader mana nih gitu, supaya apalagi kalau sudah wilayah-wilayah politik. Betul. Nah, ada kecenderungan biasanya alumni itu selalu bicara soal romantisme. Saya dulu begini. Tapi kan zamannya udah beda. Betul Bang. Jadi kadang juga ya ini kalau nggak ketemu, ya mungkin istilah Abrori hari ini misalnya, kalau nggak sering melingkar ini, bukan hanya antar kader tapi juga antar senior atau alumni, ini bisa nggak nyambung juga nih tujuannya apa. Nah kadang kan ada peristiwa dilematis misalnya, kalau sudah mau kepentingan politik, nanti cari kader itu ternyata susah. Tapi begitu orang lain yang jadi pada ngomel-ngomel sendiri. Itu yang melihat nggak ada kelemahan konsolidasi secara intensif nggak di kader-kader muda kita atau di PMI terutama? Ya pasti ada Bang, dan itu yang saya rasakan. Apa penyebabnya kira-kira itu? Kalau ya mungkin tidak juga menuduh, kalau kesibukan mungkin semua sibuk Bang ya kalau dibicara kesibukan. Tapi paling tidak kehadiran senior gitu ya, terutama IKA untuk membimbing nih pengurus-pengurus yang aktif, itu bagian dari mereka memposisikan diri gitu. Makanya saya sering bilang ke sahabat-sahabat di komisariat dan rayon ataupun kopri juga, saya bilang datangin dosen-dosen muda, karena biasanya yang masih mau ikut melingkar tuh dosen gitu Bang ya. Ya silakan ajak mereka nongkrong, duduk bareng di kantin atau di mana, tongkrongin aja lah gitu kan. Karena di situ mereka akan berbagi gagasan yang tidak, kalau ketemu senior-senior yang super sibuk biasanya kan ceritanya hanya yang politisi agak sibuk ya. Ya mungkin jadwalnya banyak gitu Bang ya. Jadi isinya ya benar romantisme saja, padahal harapan kita kan ada gagasan juga yang diurai gitu. Makanya memang keberimbangan antara senior kita yang di politisi atau di legislatif, di birokrasi dan juga akademisi itu sangat membantu untuk dinamika gagasan PMI terutama di Samarinda itu hidup gitu Bang. Ya idealnya kan memang yang namanya kaderisasi itu kan tidak sebatas di struktur PMI paling bawah, itu bahkan sampai di tingkat alumni pun seharusnya kaderisasi tetap jalan. Kaderisasi tetap karena kan banyak wilayah-wilayah memang harus diisi
oleh semangat PMI itu. Apalagi tahun politik nih Bang ya. Nah, apalagi tinggal 2 tahun lagi. Setahun lagi ini malah nggak nyampe kalau dibilang ini kan udah hampir setahun kurang lah gitu kan untuk persiapan. Bagaimana Abrori menjawab ada semacam apa ya, mungkin anggapan bahwa kadang misalnya PMI itu hari ini atau mungkin selama ini identik dengan senior yang kebetulan ada di partai tertentu misalnya. Di mana misalnya PMI lebih dikenal dengan independensinya. Seperti apa melihat persoalan-persoalan seperti itu? Ya kalau secara person gitu, saya melihat bahwa hari ini senior harus di partai tertentu misalnya, ya saya kira tidak harus gitu kan. Tidak harus di partai yang sama misalnya, tapi lebih kepada menyebarluaskan sebesar-besarnya manfaat itu. Karena ya selalu saya menggunakan landasan tasarruful imamu ala ro'yah manutun bil maslahah. Kebijaksanaan kebijakan pemimpin itu harus mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak. Ya paling tidak berbagi gitu kan sambil berkoordinasinya yang masif, terdistribusi di semua lini. Karena tidak bisa menumpuk pada satu ruang yang sama gitu kan. Betul. Lebih banyak kita bisa memberikan manfaat di berbagai ruang. Ya saya kira itu peran-peran Nahdlatul Ulama dan hari ini PMII gitu kan. Oke, mungkin Mas Abrori silakan minum, boleh? Minum dulu. Ini siap Bang. Belum kopi apa ini? Belum air putih. Sponsor by LTNU. Ya, mungkin kita sudah di penghujung diskusi kita, mungkin di waktu-waktu yang lain nanti kita akan diskusi lagi. Lebih banyak lagi Bang. Saya berharap tetap ada waktu lah buat podcast kita ini, supaya juga sebenarnya tujuan kita dinamika yang sedang terjadi di organisasi-organisasi kemahasiswaan, khususnya lembaga-lembaga badan otonom di NU itu juga kita ingin tahu cerita-cerita mereka, persoalan-persoalan mereka, tantangan-tantangan yang dihadapi. Barangkali seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri, saya mungkin perlu meminta ini semacam quote atau statement penutup lah. Dari Mas Abrori. Silakan, barangkali ada yang ingin sampaikan. Siap Bang. Jadi pertama mungkin ber-PMII itu tidak ada jalan pintas untuk menjadi pantas. Makanya tingkatkan kaderisasi, upgrade diri itu hal yang wajib bagi setiap insan pergerakan. Bagi saya, tua bukan berarti tahu segalanya, dan yang muda bukan berarti tidak bisa. Dan itu yang bikin menggerakkan harokah sampai hari ini bisa berada di PC PMI Kota Samarinda. Dan tagline yang kami bangun, PMI komitmen mengawal perubahan, teguh dalam khidmat gerakan. Dan itu semua terbungkus dalam rasa persaudaraan, persahabatan yang harus dibangun secara kolektif, kolegial antara pengurus aktif, kultural barangkali ada gitu Bang ya, dan juga IKA dan alumni begitu. Dan yang paling selalu menginspirasi saya adalah moto hidup saya itu Bang. Hidup hanya sekali, jangan menua tanpa karya dan inspirasi. Mantap. Terima kasih Mas makasih banyak, Ahmad Nailul Abrori, Ketua PC PMII Kota Samarinda. Barangkali kita akhiri pertemuan atau diskusi kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam.